al-umratu lil-umrah kaffaratun lima bainihima wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rizqna ziyaratan haramain. Allahumma rizqna ziyaratan haramain. Allahumma rizqna ziyaratan haramain. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Wa qala aidan wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Buniyal Islam ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa qala aidan al-umratu lil-umrah kaffaratun lima bainihima wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Bapak Anwar sarjana hukum sekaligus Bapak RT 02 bersama Ibu Erawati Ilyas dan seluruh keluarga besar yang saya muliakan dan semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Bapak Lurah Tirtasya yang saya hormati yang hadir bersama kita dalam acara Walimatus Safar ini, tokoh masyarakat dan sekaligus ketua masjid Bapak Haji Asri Ausar dan seluruh calon-calon tetamu Allah yang hadir, dan insya Allah daripada lingkungan Masjid Baitus Salam akan ada 11 orang nanti yang akan kita berangkatkan menjadi tetamu Allah pada tahun ini. Mudah-mudahan semua acara mulai dari pemberangkatan sampai dalam proses pelaksanaan haji dan baliknya ke tanah air, Allah bagi keselamatan, perlindungan dan penjagaan, semua menyandang haji dan hajjah yang mabrur dan mabrurah. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, Bapak RW, Bapak-bapak RT dan tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama, hadirin hadirat yang hadir dalam Walimatus Safar yang saya muliakan. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibarat memanjat pohon tadi mengambil buah. Sebetulnya tadi tokoh masyarakat ibarat buah, sudah kena ambil buahnya yang di bawah semuanya. Tapi udah izin berarti kan? Jadi sudah izinkan. Jadi ada sedikit lagi yang di ujung. Saya pun tidak berani memanjat ke ujung, patah pula nanti rantingnya. Buah saleh aja, buah saleh. Jadi saya goyang saja batangnya. Kalau ada nanti dapat yang masam, sabar-sabarlah. Tadi yang manis-manis sudah habis semuanya. Yang masam pun jadilah insya Allah. Ini mau hujan nih, jadi masam pun jadi obat juga ini. Bapak hadirin rahimakumullah, wabil khusus Ibu Erawati Ilyas, semoga dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebetulnya banyak yang perlu disampaikan, tapi mengingat kondisi pada hari ini insya Allah saya akan sampaikan 4 perkara saja.
Di dalam melaksanakan ibadah haji ini, yang pertama sekali, setiap ibadah perlu kita buat dengan ikhlas. Ini yang pertama. Apapun ibadahnya, ikhlas ini adalah ruhnya. Sholatkah, puasakah, zakatkah, hajikah, maka ikhlas ini adalah ruh daripada setiap amal. Amal yang tanpa ikhlas itu adalah seperti patung-patung yang tidak bernyawa. Seekor harimau, patungnya walaupun dia besar, kumisnya panjang, itu akan ditarik-tarik sama anak-anak. Kenapa? Tidak ada nyawanya. Tapi coba harimau betulan walaupun sebesar kambing, semua orang tunggang langgang berlari karena dia ada ruhnya. Jadi ikhlas ini adalah ruh kepada setiap amal. Ini yang pertama sekali. Kita ikhlas melaksanakannya untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala daripada rezeki yang Allah bagi kita untuk menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam melaksanakan haji ini, kita ini perlu khusyuk dan tenang hati. Sedikit ke pangkal, ikhlas tadi kita datang ke sana bukan mau mendapat predikat haji, bukan mau mendapat predikat hajjah. Ini kadang-kadang sebelum naik haji kalau dipanggil ibu disabutin, tapi kalau sudah balik haji dipanggil ibu dicuekin. Karena berapa sini Ibrahim Zian. Karena wah ini sudah mahal biayanya ini 50 juta. Dipanggil ibu lagi, ini sudah hajjah loh. Iya. Dia pergi ke pasar mau beli, Bu silakan Bu, boleh sayurnya, dicuekin. Tapi setelah dipanggil Bu Hajjah silakan, oh ya ini cabai setengah kilo berapa? 25.000. Dikasihnya duit 30.000, udah payah kembalian lagi karena sudah dipanggil Bu Hajjah. Jadi niat kita ini bukan Bu Hajjah, bukan mau Pak Haji. Niat kita mau mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian khusyuk dan lapang hati. Khusyuk ini bukan saja ada di dalam sholat. Khusyuk di dalam sholat adalah konsentrasi batin, perpaduan antara ucapan, gerakan, dan konsentrasi batin. Semata-mata kita ini mau mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi khusyuk bukan dalam sholat saja, dalam puasa pun ada khusyuk. Apa khusyuknya dalam puasa? Merasa sentiasa dilihat dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga haji perlu kita ini khusyuk. Jadi supaya khusyuk dalam haji itu kita selalu merasa kondisi kita itu dalam sedang melaksanakan haji. Kadang-kadang kita terbawa arus, terbawa suasana, cerita sana, cerita situ, macam-macam. Kadang-kadang kita lupa kita sudah memfitnah orang lain, sudah menggibah orang lain, sudah berkata-kata yang kotor. Ini yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faman hajja lillah. Siapa yang berangkat haji semata-mata karena Allah, fala yarfus wala yafsuq. Dia tidak berkata-kata kotor, dia tidak berbuat keji, dia jaga pandangannya. Kalau di sana itu memang kalau haji itu akan berkumpul dari seluruh dunia. Jarang-jarang melihat hidung mancung, kalau di sana ketemulah hidung mancung. Jadi yang haji itu bukan saja yang tua-tua, yang muda-muda pun, darah-darah muda, yang cantik-cantik pun banyak. Tapi mesti kita jaga mata, jangan sampai nanti daripada pandangan kita hilang pahala hajinya. Janji Nabi apa? Idza raja'a ka yaumin waladathu ummuhu. Kalau dia balik menjaga tidak kataan yang kotor, tidak berbuat dosa, tidak berbuat fasik, raja'a ka yaumin waladathu ummuhu, dia akan balik seperti hari dilahirkan oleh ibunya. Jadi baby lagi, walaupun sudah tua macam baby, tidak ada dosanya. Makanya jaminan Nabi apa? Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illal jannah. Tapi jangan silap,
Di sana itu banyak ujiannya. Itu perlu. Yang kedua, lapang hati. Jadi kita khusyuk, kita merasa terus kita ini bahwa melaksanakan haji. Seperti kita ini khusyuknya dalam sholat, kita sedang sholat, maka tidak boleh berani kita pikiran kemana-mana. Jangan sampai kita di sholat, pikiran kita lagi memancing dengan manusia. Rusak sholat itu. Jadi begitu juga haji juga. Jadi kalau kita ini haji, konsentrasi, lapang kita punya hati. Karena ujiannya berbeda-beda. Banyak ujian. Ujian yang kita tidak duga. Saudara-saudara, ini yang paling utama sekali. Berlapang hati, sabar. Karena keadaan yang kita dapat di tanah air ketika manasik jauh berbeda kita setelah sampai di sana. Saudara-saudara, saya pernah dalam satu kali dulu, saya bukan haji waktu itu, umroh bulan Ramadan. Pas satu Ramadan, saya masuk di Jeddah, saya masuk di immigration, tidak ada lagi orang. Antara saya yang pertama ingin mencap paspor. Ini bagi-bagi pengalaman. Saya menunggu, tidak ada orang di belakang saya sendiri. Maka tiba-tiba ada rombongan kita dari Indonesia. Waktu itu saya masih tinggal di Brunei. Jadi ada rombongan orang Indonesia dipandu oleh orang yang agak tua sedikit bersama perempuan. Kemudian datang dia, diselaknya saya. Pak, kiu Pak, antri Pak. Apa antri? Aku yang duluan di sini katanya. Coba, saya di depan, dia datang nyelak saya, kemudian saya bilang antri, dia bilang saya duluan di sini. Coba, waktu itu mohon maaf saya masih gagah, masih muda. Tidak payah pakai kanan, pakai kiri saja pun saya pikir KO itu orang. Tapi itu awal Ramadan, disitulah ujiannya. Jadi Ibu Erawati, nanti ujian itu akan banyak sekali. Jadi lapangkan hati, sabarkan hati. Setiap orang berbeda ujiannya. Saya tidak ceritakan orang lain, saya ceritakan diri saya sendiri. Pada kesempatan lain, bukan Ramadan, saya pergi lagi umroh. Balik dari Madinah. Ya dulu waktu masih muda-muda. Ada perempuan anak-anak gadis. Dulu waktu masih muda. Iya, yakin lah. Jadi belum putih lah jangkutnya. Jadi dulu ya. Jadi balik dari Madinah sebelum ke hotel, saya tegur. Min ain, dari mana? Kalau bahasa kita neng dari mana? Dia bilang, ana haji itu min Palestina. Saya datang dari Palestina. Orang Palestina saya belum pernah jumpa yang pakai cadar. Macam kita pakai jilbab orang-orang Palestina. Kecuali orang-orang Iran, orang-orang Turki, itu rata-rata pakai tutup semuanya. Kalau tidak pakai tutup kita pun berbahaya. Kurang lebih seperti itu. Jadi saudara-saudara, saya tegur seperti itu. Akhirnya mau ngobrol lah sambil ke hotel. Mana hotelnya? Saya bilang ini, hotelnya pun di sebelah. Ditanya, kapan ke Makkah? Insya Allah hari ini sore. Saya bilang, kami pergi ke Makkah besok. Dalam hati kita waktu itu masih muda, ini satu cah ini. Datang setan, jangan dibuang peluang ini. Tapi apa yang terjadi? Kita pun ke hotel. Pikiran pun sudah mulai terganggu. Akhirnya sore itu kita ke Makkah. Sampai di Makkah Allah uji lagi. Berapa ratus ribu ada orang yang di Makkah di Masjidil Haram. Jadi malam itu kami sampai, kemudian saya laksanakan tawaf, kemudian sa'i tahallul. Besok malamnya selesai saya di Masjidil Haram, pas lagi di luar ketemu lagi cewek-cewek yang 3 orang itu. Subhanallah. Mencari itu saja sulit itu. Ketemu lagi Allah temukan. Ini yang kemarin katanya. Lalu dia bilang, tolong kami, di mana ada kedai makan? Wah, ini dia orang Arab, kami yang ditanya. Datang kawan saya yang sebelah. Waktu itu kami Robula ya. Robula itu Pak, kata orang rombongan bujang lapuk. Masih dulu lah, tapi sudah lapuk juga lah. Itu dulu. Sebab saya nikah 94. Itu yang pertama.
Jadi itulah, selepas itu yang kedua itu kosong sebetulnya. Jadi dia tanya, di mana rumah makan? Datang kawan sebelah saya. Kami ada beberapa bulan dari Brunei. Ustaz, jangan buang kesempatan. Saya yang traktir, saya yang belanja. Bawa Ustaz kemana? Dia ada 3, kita pun ada 3. Kebetulan 3. Subhanallah. Jadi hati saya, ini biaya kesini 3.000. Waktu itu masih murah. Di Brunei waktu itu 3.000. Jadi 3.000 sekitar 30 juta. Kumpul-kumpul duit 3.000 lumayan juga saya pikir. Ini gara-gara pergi makan nanti dengan cewek-cewek Palestina nih, hilang pula keberkahan haji, tidak ada keberkahan umroh, tidak dapat lagi. Karena pasal kita makan dengan dia hilang 3.000. Saya pun bilang, jangan kita terbawa nafsu. Alhamdulillah kami menang, kami pun pergi hotel. Tapi kawan saya itu terus menggerogoti sampai di hotel. Kejar lagi Ustaz, kejar lagi Ustaz. Saya bilang, jangan. Susah kita kumpul duit, susah kumpul duit. 3.000 loh. Kita datang ke sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita tidak dapat jadi layan. Besok kita sengaja cari, tidak dapat lagi itu orang. Itu memang Allah Subhanahu wa taala uji kita. Banyak ujiannya. Jadi kita ini berlapang hati. Tahun kemarin, haji yang tahun kemarin, banyak orang-orang kita ini Pekanbaru cerita dengan saya. Betul kata Ustaz, memang perlu berlapang hati. Kami waktu di Arafah tidak seperti apa yang dijanjikan. Misalnya kami satu kemah, toilet ada 4, ternyata 1 saja. Jadi perlu kami bersabar antrian. Datanglah orang-orang keras, saya tidak sebutkan dari daerah mana, dari Indonesia juga. Dia merasa kuat, dia masuk ke depan, tidak ada berani mencegah dia. Akhirnya yang lain-lain di belakang itu mohon maaf, tidak sebelum sampai ke toilet sudah keluar kotorannya. Jadi perlu kita berlapang hati, saudara-saudaraku. Karena apabila kita berlapang hati, kita ini melaksanakan itu, maka setelah nanti sampai di tanah air, Allah akan lapangkan hati kita. Bukankah haji yang mabrur itu sampai di sini adalah untuk hatinya menjadi lapang, teman-teman. Kemudian yang ketiga, kita perbanyak amal-amal kebaikan. Jangan memikirkan diri sendiri saja. Buat amal kebaikan. Saya dulu di Jakarta punya orang tua angkat, dia sudah umrah 9 kali, maka yang ke-10 dia pergi haji. Maka setelah sampai saya ke rumahnya, maka dia cerita, nah duit yang saya bawa haji, aku dapat lagi utuh jumlahnya seperti yang saya bawa. Macam mana boleh? Banyak yang bagi saya duit di sana, tapi jangan punya niat pula untuk cari duit di sana. Macam mana? Salah satu dia bilang, waktu saya tawaf, saya lihat orang tua di samping saya. Kemudian dia jalan perlahan, susah. Ya macam saya lah kali, kakinya seasam urat, susah berjalannya. Jadi dia bantu. Pak, boleh saya bantu Pak? Dilihatnya bapak itu. Kalau lu mau bantu ya bantu aja. Tapi saya tidak mau minta bantu. Kalau sampean minta ya udah. Oh iyalah Pak, saya ingin membantu Bapak. Dituntut. Jalan Bapak itu lelet, perlahan, sekejap-sekejap meludah. Dia bilang, Pak, boleh sedikit agak cepat. Dilihat lagi sama Bapak itu. Aku bilang tadi kan tidak payah dibantu saya. Saya jalannya memang seperti ini. Kalau ente mau laju, ya udah silakan aja, lepaskan saya. Oh ya Pak, mohon maaf. Dituntunnya sampai 4 putaran. Setelah sampai 4 putaran, maka pun dia sempurnakan tawafnya yang kurang. Karena tawaf itu tadi dia sengaja niat untuk bantu bapak itu. Lepas itu dia masuk Masjidil Haram. Ketika dia Masjidil Haram selesai tawaf, dia ke belakang sedikit tempat sa'i itu. Kalau dia sa'i tahallul, kemudian masuk lagi Masjidil Haram. Lepas itu, tidak tahu dia, ada orang dibagi di envelope. Maka dibukanya envelope tuh, Masya Allah, duit 2.000 rial. Seolah-olah satu putaran 500 rial. Tapi jangan punya niat pula seperti itu. Nanti ingin membantu mau cari 500 rial, tidak ada itu. Yang Allah bagi itu hanya orang-orang yang ikhlas saja itu. Banyak lagi. Dari dia saya dapat trik. Kalau pergi haji dia bawa apa namanya itu, karet gelang itu. Jadi
Kalau kita kan itu umrah itu kan, kalau kita lagi tawaf kan tidak tentu konsentrasi kita menghitung-hitung pusingan kan. Kalau kita berjamaah ada pemandu kita. Tapi Bu Era, kalau lagi kita ini walaupun Bu Era sudah pernah umrah, kita dapat yang sunnahnya itu antara makam Ibrahim dengan Ka'bah, kita agak disuruh berlari-lari sedikit. Kita ini di antara makam Ibrahim dengan Ka'bah putaran yang sampai ketiga, keempat keluar sedikit, kelima keluar sedikit, keenam keluar sedikit, ketujuh nanti kita ada di ujung. Itu triknya untuk tawaf. Tapi kalau haji jangan diharap. Boleh jadi kita nanti dari atas. Berapa jam kita baru selesai tawaf? Lama prosesnya karena orang ramai sekali akan turun ke sana. Jadi saudara-saudara yang dimuliakan Allah SWT, triknya diajari saya. Kalau pergi sana bawa karet gelang. Jadi setelah sampai kita mutar daripada Hajarul Aswad terus keliling, kita sampai Jir Ismail keliling terus sampai di kita ini terus balik lagi ke Hajarul Aswad. Setelah makam apa namanya? Enggak, yang di samping itu. Yamani. Kita berdoa, Rabbana atina fid dunya Yamani. Rukun Yamani. Yamani. Nah, rukun Yamani ada bolong sedikit di situ. Rukun Yamani itu. Jadi setelah sampai di situ terus kita ke sana itu berpusing sampai lampu hijau, kita Bismillah Allahu Akbar, kita lagi mau berpusing kedua, pindahkan karet itu ke tangan kanan. Nah, dia pakai tangan kiri 7, pindahkan ke tangan kanan. Jadi tidak payah menghitung-hitung lagi. Susah untuk menghitungnya. Belum lagi kadang-kadang kita ini Masya Allah, banyak orang-orang lebih besar dari kita, berjalannya pun kadang-kadang Masya Allah. Memang itu sudah sopan kalau dia berjalan, tapi menurut kita agak kasar. Nah, kalau dia main langkah, main sikut, main apa biasa, memang di negerinya seperti itu. Nah, tapi kalau kita yang penuh dengan adab, penuh dengan sopan, itu tidak baik. Tapi kalau dia tidak macam-macam sambil menggendong anak lagi di belakang, itu banyak itu orang-orang datang dari sebelah Saudi itu, Laut Merah, kemudian masuk Afrika, itu banyak dari sana. Jadi saudara-saudara, itu triknya yang diajari saya. Jadi buat karet gelang. Jadi ternyata karet gelang ini terbiasa di tangannya. Jadi ketika dia sudah selesai wukuf di Arafah, dia pergi ke Mina, dia mau jumroh, maka dia lihat ibu-ibu pakaiannya terlalu panjang. Mungkin dari Indonesia yang suka sekali mungkin pakai rok yang panjang, menyeret-nyeret orang ramai. Maka dia ambillah, Bu, mohon maaf, boleh saya bantu ibu? Kesusahan ibu itu, injak-injak dia punya baju. Jadi kalau kita nanti ke sana jangan dibawa baju yang terlalu panjang, nanti akan menyulitkan kita. Dia ikat dengan getah karetnya itu. Kemudian orang itu dapat melaksanakan dengan baik. Ada lagi bagi dia amplop. Jadi orang bagi amplop hilang. Ada lagi bagi dia amplop, hilang lagi orangnya. Karena di sana itu suasana malaikat paling banyak. Yang puncaknya nanti ada di Arafah. Ketika kita ada di Arafah, Masya Allah, semua malaikat, mulai dari kopralnya, sirsannya, sampai jenderal-jenderalnya, semua hadir di Arafah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ampunan kepada orang-orang yang ada di sana, jamaah haji itu, sesuai dengan penjagaan dirinya. Man hajjalillah fala yarfus wala yafsuh raja'a kayaumin waladadhu ummuhu. Ini yang ketiga, terakhir insya Allah. Karena mungkin ada yang sarapan sedikit tadi pagi, melihat ini tidak dapat nanti konsentrasi. Jadi yang keempat, insya Allah kita zuhud. Karena banyak juga orang haji ini niatnya untuk berdagang, berniaga. Sampai di sana apa nanti barang yang ingin saya bawa ke tanah air. Jadi kita zuhud di sana. Nah, karena haji itu bermacam-macam. Nah, kata orang ada haji mahmur. Apa haji mahmur? Rupanya dia itu rumah kegusur, baru naik haji. Ada lagi apa? Ada haji kosasi, ongkosnya dikasih. Nah, jadi ada lagi yang terbaru. Haji apa namanya? Haji Jajami Harja. Apa itu? Yang paling banyak dari Indonesia, Haji Jajami Harja, jalan-jalan sambil berbelanja. Paling banyak itu.
sedikit-sedikit selfie. Lagi tawaf, hai guys, aku ini lagi umroh. Masya Allah. Jadi Allah lihat hatinya. Kalau di selfie aja lah dapat kebaikannya. Jadi kita zuhud. Adapun yang berniaga di situ ingin tawarkan ini, tawarkan itu, banyak. Mohon maaf. Kita ini dari Indonesia banyak kadang-kadang membawa rokok berselop-selop itu. Dia jual di sana. Kembali modal hajiku setengah. Jadi, ini kalau boleh ditinggalkanlah ini. Jangan dibawa gudang garam, jangan dibawa apa ke sana itu. Banyak orang begitu. Dibawanya rokok berselop. Alhamdulillah kembali modal setengah. Jadi kita ini zuhud di dalam melaksanakan haji itu. Maka insya Allah haji kita akan menjadi aman. Al-umratu lil umrah kaffaratul lima bainahuma. Umrah dengan umrah yang lain adalah Allah bagi untuk menghapuskan dosa di antara keduanya. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'il jannah, dan haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Maka insyaallah kita ini satu doa, satu harapan. Mudah-mudahan Ibu Erawati, calon tetamu Allah Subhanahu wa taala, betul-betul menjadi satu tetamu Allah Subhanahu wa taala yang dapat kemudahan dari Allah, berangkat bersama Allah, karena doanya seorang musafir itu sangat berkah sekali. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga jangan lupa doakan kami. Doa musafir itu tadi sangat berkah bagi kita ini yang belum ke sana. Tadi kata Pak Lurah tadi ya, 30 tahun lagi baru ini. Kira-kira kalau kita ini sekarang macam usia saya 50 lebih, bisa dekat-dekat 60 kan. Kalau 30 tahun lagi tidak ada lah ini, sudah ini, tidak ada itu. Sudah jelas itu. Jadi kalaupun kita di umroh, mudah-mudahan lah Allah terima. Umroh di bulan Ramadan itu sama pahalanya dengan haji. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, doa kami untuk Ibu Erawati dan Pak Anwar bersabarlah ditinggalkan selama 2 bulan di sana. Jangan nakal. Insyaallah. Mudah-mudahan acara ini membawa berkah kepada kita ini semua. Amin. Kepada Ibu Erawati, Ilyas, dan kepada semua calon-calon jemaah haji kita. Mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah terima haji mereka, hajjah mereka menjadi haji dan hajjah mabrurah. Allahumma amin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.